pesawat ini mampu terbang selama 6 jam non-stop. Jadi tadi masih ada sedikit yang 50 km tadi itu bagaimana? Untuk jangkauan telemetrinya saat ini kemampuannya sejauh 50 km. Masih bisa diperluas Pak? Masih bisa diperluas atau dijauhkan Mas? Nanti telemetrinya itu tergantung perangkat yang dibawa. Nanti kalau perangkat yang dibawa semakin bagus, maka bisa jangkauannya bisa lebih jauh. Pesawat ini mampu terbang selama 6 jam non-stop. Jadi tadi masih ada sedikit yang 50 km tadi itu bagaimana? Untuk jangkauan telemetrinya saat ini kemampuannya sejauh 50 km. Masih bisa diperluas Pak? Masih bisa diperluas atau dijauhkan Mas? Nanti telemetrinya itu tergantung perangkat yang dibawa. Nanti kalau perangkat yang dibawa semakin bagus, maka bisa jangkauannya bisa lebih jauh. Secara akumulatif riset developmentnya berapa lama Pak? Untuk Palapes 1 ini R&D-nya selama 3 tahun. 3 tahun kita mulai sejak 2021. Kemudian kita kembangkan terus, strukturnya kita buat yang semakin ringan, semakin kuat, sehingga payloadnya bisa tinggi. Tahun ketiga, serangkaian pengujian sudah kita laksanakan. Pemanfaatannya Pak? Ya, ini nanti pesawat ini akan dimanfaatkan untuk deteksi dini kebakaran hutan. Jadi informasi titik panas itu diperoleh dari satelit. Kemudian sebelum dilakukan pemadaman, maka harus divalidasi dulu bahwa itu betul-betul api ya menggunakan pesawat ini. Sehingga setelah valid bahwa hotspot itu adalah api, kemudian pemadam menuju ke hotspot tersebut. Nah ini kan dulu sempat dilihat Pak Prabowo ya, ini setelah di launching apa ada komunikasi mungkin dengan Pak Prabowo untuk? Ya dulu pesawat ini saat awal pengembangannya sudah disaksikan oleh Pak Prabowo, cuman saat itu belum diuji. Kemudian Pak Prabowo saat itu mengatakan bahwa kalau sudah diuji mau dimanfaatkan. Nah ini pesawat sudah selesai kita tes, sudah kita uji kehandalannya. Maka nanti Universitas Gadjah Mada akan melakukan pembicaraan kelanjutan. Pak, peruntukannya selain tadi untuk melihat titik api itu bisa apalagi kemampuan?
pesawat ini pada dasarnya bisa digunakan untuk keperluan bermacam-macam keperluan tergantung dari sensor yang dibawa. Selain untuk monitoring, untuk mapping, pesawat ini juga bisa digunakan untuk reconnaissance ya, untuk militer, untuk mengintai kondisi musuh yang jaraknya masih jauh, kemudian bisa untuk patroli laut, kemudian bisa untuk pemantauan perkebunan, pemantauan pertambangan dan lain-lain. Tapi setelah launching ini akan dilaporkan ke Pak Prabowo dahulu. Ya, rencananya seperti itu. Kita sudah mengetes pesawat ini, sudah kita uji keandalannya, sehingga nanti selain ke Mendenkam saat itu juga akan kita promosikan ke instansi-instansi yang lain. Sudah ada yang instansi lain yang tertarik Pak untuk Sudah banyak. Ini kebetulan Palapa SAP ini sudah banyak melakukan pameran. Ada dari Tentara Angkatan Laut, kemudian ada kepolisian. Itu sudah beberapa kali komunikasi dengan kita menanyakan pesawat ini. Pak, secara keseluruhan itu ada berapa, memakan biaya berapa secara keseluruhan? Jadi untuk pesawat ini biaya pembuatannya itu berkisar sekitar 300 untuk buatnya saja. 300. Juga harga jualnya ya mungkin kisaran 2 sampai 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya ada yang instansi yang memesan itu kapasitas produksi bisa berapa Pak? Pak maksimal itu? Jadi kapasitas produksi kita itu 3 bulan itu kita bisa membuat 7 sampai 10 unit selama 3 bulan. sejauh ini apa sudah ada yang ready Pak atau sistemnya pemesanan? Sistemnya pemesanan dulu karena ini masih dalam tahap awal-awal untuk diproduksi. Rencana pengembangan ke depannya ini pesawat ini akan kita lengkapi dengan sensor cerdas istilahnya ya, sehingga bisa digunakan untuk misalnya untuk pemantauan di bawah pohon, pemantauan di bawah permukaan tanah dan seterusnya. Selanjutnya juga akan kita kembangkan pesawat yang lebih besar lagi, pesawat Palapa S2 yang bisa terbang selama 12 jam, komunikasinya menggunakan satelit. Ini masih dalam pengembangan. Pak, ini kan tadi disebutkan bahwasanya ini karya anak bangsa, berarti berapa persen TKDN ya Pak? Ini TKDN sedang kita kerjakan ya. Ini TKDN pesawat ini berkisar antara 30 sampai 40 saat ini dan nanti akan kita tingkatkan terus. Jadi sudah bisa langsung tahap produksi berarti ya Pak ya? Dipastikan bisa langsung tahap produksi ya? Sekarang ini Ya. sudah tahap produksi gitu maksudnya Sudah, sekarang ini? sudah siap. Karena pesawat ini kan membuatnya dengan cara dicetak. Nah, pencetakannya sudah siap semua. Sehingga nanti untuk produksi itu kita tinggal dicetak. Cetakan sudah siap semua. Kalau tadi seperti yang dibilang Pak Dekan bisa dikembangkan juga jadi militer dengan membawa Ya, sebagai pada prinsipnya pesawat ini bisa digunakan untuk apa saja. Kalau untuk militer ya nanti membawa bom atau apa gitu bisa digunakan seperti itu. Tapi saat ini belum kita. Kalau perusahaan di Jogja mungkin udah ada yang dari untuk di Jogja ini. Untuk perusahaan di Indonesia, di Jogja maupun di seluruh Indonesia yang mengembangkan pesawat konfigurasi VTOL plane dengan penggerak engine ini baru kita satu-satunya saat ini. sudah demosan Pak? Sudah demosan? Pesawat ini sudah ada, yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.